harus ada. Nah ini harus ada cara. Ini nggak boleh. Nah, terus yang kedua, dari yang masih mukibin, muga-muga dan sadia. Karena saya juga termasuk menyadarkan di Semarang sulit. Jenengan jeli, para habib itu nggak punya santri. Mereka rata-rata itu menerima santri yang sudah jadi, yang siap manggung. Gimana betul? Tapi mengapa ketika mereka sudah kenal Habib, cintanya pada Habib kadang melebihi cintanya pada Kiai NU? Ini kan tidak fair ini. Terus sama betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur dimanapun berada, semoga sehat selalu, banyak uang, banyak rezeki, dan bahagia. Ini tadi potongan dari keluhan seorang kiai dari Semarang, itu yang menyampaikan memang begitu dilema di antara kita ini, santri-santri dan kiai. Jadi sepertinya habaib ini tinggal terima enaknya doang, terima hasil yang bagus dari muhibin yang dulunya ini ya ngajinya sama kiai-kiai kampung atau di pondok pesantren, dari huruf alif sampai ba, sampai bisa nahu sorof, sampai bisa baca kitab, dan seterusnya seperti yang kita lihat di masyarakat kita. Tapi setelah santri-santri ini atau yang sudah mulai dewasa ini kenal habaib atau klan Balawi ini, malah justru cintanya, mahabbahnya ini kepada para habaib. Padahal habaib ini mana mengajari mereka ini dari huruf alif, ba, ta, sa sampai ngaji Al-Quran, ngaji kitab. Saya belum pernah lihat ini di kampung-kampung kita. Ya kalau di pondok pesantren mereka mungkin lah, tapi saya kalau yang di pondok-pondok di kampung-kampung kita ini nggak ada itu namanya habib ini ngajari kitab, ngajari huruf-huruf Al-Quran ini dari bawah, dari nol. Yang menjadi keluhan Kiai Semarang ini hampir dikeluhkan ya mungkin semuanya dari daerah-daerah yang lain juga. Ketika kecil sudah bisa jadi santri, kemudian membaca kitab kuning, sudah alim, lantas kenal sama habaib, yaitu tadi akhirnya jadi muhibin dan memuja-muja habaib ini setinggi langit. Ya ngomong-ngomong ya karena terdoktrin oleh mereka ini yang selama ini mengkungkung, memenjara pikiran dan hati kita dengan dongeng-dongeng yang kita sudah ketahui. Intinya itu habaib ini ingin dimuliakan oleh kita-kita semua dengan doktrin yang paling manjur, yang paling menakutkan itu, yaitu tadi mengaku turunannya Nabi Muhammad SAW. Juga banser-banser ini yang disentil oleh kiai ini dalam video berikutnya nanti kita tampilkan. Ini kalau ada acara habaib, ini banser yang turun ini begitu banyak untuk mengawal, seolah-olah apa gitu akan mendapatkan apa yang istimewa. Dan itu dilakukan banser ini sepertinya dengan riang gembira, dengan penuh semangat. Ya kita bisa lihat kalau di ranting-ranting PCNU di kecamatan, juga di acara-acara yang lebih tinggi kemarin-kemarin ini. Kalau habaib ini yang mengadakan acara, waduh kayak apa banser menjaga tempat itu begitu rapat dan begitu siap dan banyak orang. Tapi ketika ada acara pengajian kiai kita, ya Kiai Nusantara, saya katakan begitu, paling ya cuma berapa orang yang datang, ya bisa 2, 4, kalau 2 enggak lah 4, 8, ya seperti itu, tidak begitu ramai, dan terus sesuatu hal yang biasa saja. Padahal sebenarnya ini kalau kita mau terbuka pikirannya, justru kiai kampung inilah yang perlu kita hormati.
jasanya lebih besar dari Habib-habib yang sekedar mengambil untung dari santri-santri yang sudah jadi dan akhirnya dijadikan muhibinnya dengan dongeng-dongeng halu yang setelah kita ketahui sekarang ini. Nah, Kiai Semarang ini tegas, dan itu juga mewakili ya kiai-kiai semuanya lah mungkin yang di bawah-bawah ini, yang begitu mengeluhkan bagaimana penghormatan kita ini santri-santri yang belum tahu berita ini kepada para habaib. Itu jomplang antara langit dan bumi. Kita kiai-kiai kita dianggapnya remeh dibandingkan para habaib. Itulah tadi kesan-kesan dari Kiai Kampung ini yang dari Semarang. Ya, alhamdulillah dalam pertemuan ini ada perwakilan dari Semarang yang mengeluarkan unek-uneknya, mewakili, saya katakan begitu, karena selama ini Semarang ini diam-diam saja, anteng-anteng saja sepertinya, padahal di lingkungan bawah, santri-santri di bawah, kiai kampung di bawah, itu sebenarnya memendam rasa yang ya mungkin sedikit jengkel melihat kenyataan habaib-habaib yang ada di negara kita ini, khususnya tentu saja yang dikatakan Kiai Semarang ini tentu wilayah Semarang dan sekitarnya. Untuk singkatnya kita lihat dulu bagaimana keluhan Kiai Kampung Semarang ini dalam video berikut. Ayo dosa dia. Nah, ini harus ada cara. Ini enggak belen. Nah, terus yang kedua, dari yang masih muhibin, muga-muga dan sadiar. Karena saya juga termasuk menyadarkan di Semarang sulit. Jenengan jeli, para habib itu enggak punya santri. Mereka rata-rata itu menerima santri yang sudah jadi, yang siap manggung. Gimana betul? Tapi mengapa ketika mereka sudah kenal Habib, cintanya pada Habib kadang melebihi cintanya pada Kiai NU? Ini kan tidak fair ini. Menurut sama betul? Mereka itu tinggal nompo jadi garek panggung. Lah yang DJ dari Abatasa, Muktada, Kobar, Amsilato, Tasrifiyah dan lain-lain itu sopo sih didik? Habib atau Kiai NU? Lah kok rasa sadar-sadar? Nah terus untuk banser, kalau untuk apa ini sing laskar wis rasa. Untuk banser itu kudu sadar. Di pengajian-pengajian yang diikuti oleh yang diisi oleh Habib, ngapa banser tekone kok 100, kadang lebih. Tapi kalau yang isi dari Kiai Pribumi sing teko kok loro, telu. Jenengan kalau sudah ikut di Klacar, saya sudah ikut masanya. Saya tuh di Klacar ya ikut, di Klasus ya ikut, PDPKP NU ya ikut. NU itu baiatnya pada Kiai NU, bukan pada Habib. Iye, banser. Begitulah tadi videonya, kita sudah simak semua. Dari awal ini saya harapkan, kita berharap Semarang dan sekitarnya, Kabupaten Semarang, Salatiga atau sekitar-sekitarnya. Karena apa? Wonogiri, Sragen, Boyolali ini sudah bergerak, sudah pada sadar tentang Habib Ba'alawi ini. Dan semoga saja Kiai ini juga membawa aura baru, semangat baru di Kabupaten Semarang atau di Kota Semarang, mensiasati ya doktrin-doktrin Ba'alawi ini supaya tidak terus berkembang, masyarakat terus sadar dan tidak lagi mengelu-elukan seperti kemarin-kemarin, seolah-olah para habaib ini adalah manusia yang paling mulia, suci, dan ditakuti omongannya yang sedikit-sedikit bilang kalau nggak percaya kepada dia itu munafik, kafir, dan bisa masuk neraka atau mati. Semarang saya lihat ini sudah diwakili oleh Kiai ini, dan itulah sebagian besar unek-unek dari kita sebenarnya sama sih dengan Kiai ini. Semoga saja Semarang
selanjutnya akan semakin terang benderang, orang-orang sudah pada sadar tidak lagi terdoktrin oleh klan Habib Alawi yang mengataskan duriah Nabi kita Muhammad SAW. Indonesia tetap harus kita jaga, semoga tetap lestari, jaya, Bhinneka Tunggal Ika, masa depan cerah untuk anak cucu kita, bebas dari doktrin-doktrin yang selama ini menipu kehidupan beragama di Indonesia. Begitu sedikit kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.